Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita terus memujinya, mensyukuri nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberi kemudahan untuk bisa istiqomah di majelis ilmu. Saya mohon kepada Allah semoga ini menjadi pertemuan yang betul-betul berkah bagi kita semuanya. Saya sering menyampaikan 3 hal yang kita inginkan keberkahan. Ada ilmu yang terus bertambah, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ada iman yang terus menguat, sehingga yang kita kaji sesuatu yang membuat kita semakin ridho kepada Allah, ridho kepada Rasulullah, ridho kepada Islam. Dan ada hati yang bersih yang terus berpaut dalam ikatan ukhuwah Islamnya. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak sekalian, kita akan masuk ke bab baru, yakni bab zikir dan doa. Zikir ini ya secara bahasa mengingat. Zikir ini sesuatu yang diucapkan di hati, diucapkan lewat lisan. Ya. Adapun zikir yang dimaksud di bab ini adalah mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa bisa diartikan sebagai meminta, kalau menuntut rasanya kurang elok. Ya, jadi memohon. Nah, doa juga bisa jadi menyuruh untuk melakukan sesuatu, melakukan ibadah dan sebagainya. Ini makna doa. Hadis yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berfirman Allah Ta'ala. Jadi kalau lihat redaksi hadis ini, kita kenal hadis qudsi. Qala Rasulullah yaqulullah Ta'ala. Jadi ujung yang berkata ya itulah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini disebutkan kepada Allah, dikenal dengan hadis qudsi. Jadi ada hadis nabawi kalau ujungnya nabi. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Berarti yang qala terakhirnya adalah nabi. Tapi di sini mah qala yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikenal hadis qudsi. Firman Allah, ana ma'a abdi. Aku, kata Allah, ma'a abdi, beserta hambaku. Jadi ada ma'iyah. Makna ma'iyah ini bagaimana penyertaan Allah kepada kita. Maknanya menurut As-Sindi itu pertolongan. Artinya Allah menolong hamba. Makna lain penjagaan atau taufik. Nah, ini makna ma'abdi. Jadi Allah bersama hamba itu tidak seperti kita bareng sama teman. Tapi yang dimaksud ma'iyatullah, Allah menjaga, Allah membimbing, Allah memberikan pertolongan. Itu makna ma'abdi. Ma zakartani, selama hambaku berzikir kepadaku,
selama hambaku mengingat kepadaku. Jadi aku bersama hamba selama hamba itu ingat kepadaku. Wa taharrakat, dan bergerak bi denganku syafatahu, kedua bibirnya. Jadi selama kedua bibirnya menyebut Allah, zikir, maka aku bersama hambaku. Nah ini kalau lihat di Quran, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Fadhkuruni azkurkum. Nah, fadhkuruni ini Bapak sekalian, ingat kita kepada Allah. Sa'id bin Jubair menafsirkan itu ayat ini dengan fadhkuruni, dengan ketaatan. Jadi kita taat, kita sholat ketika dengar adzan, kita puasa di saat datang Ramadan. Nah, itu bentuk zikir. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Maknanya apa? Taatilah perintah. Maka kalau sudah mentaati aku, azkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Dengan apa? Dengan memberi pahala, dengan memberi ampunan. Jadi ketaatan itu bisa menjadikan berbuah pahala atau bisa berbuah pengampunan dosa. Kedua-duanya kita butuhkan. Ya, berharap dosa diampuni, lalu pahala ditambah. Jadi ditambah dosa, tapi yang ditambah itu adalah pahala. Bisa juga fadhkuruni, dengan apa kita ingat ke Allah? Dengan doa. Maka kalau kita meminta itu bukti kita ingat. Karena diawali dengan Allahumma. Ya Allah, ya Allah. Berarti kita ingat Allah. Maka azkurkum, aku ingat ke kalian. Dengan apa Allah ingat kepada kalian? Hamba dengan doa, Allah dengan astajib lakum. Allah dengan ijabah doa. Ya, Bapak sekalian, lamun hayang tenang hirup, tong ngagarap anu batur. Anu urang naon doa. Anu Allah ijabah. Nah, kunaon kita jadi gelisah bahkan jadi berhenti doa karena orang ngagarap nu Allah. Kira aya teh dikabulkeun. Setengah lembang gitu. Gitu ya. Jadi kalau ingin tenang hati ya jalani saja bagian kita dan jangan menggarap bagian Allah. Apa yang sudah Allah serahkan kepada kita itulah yang kita kerjakan. Apa yang menjadi jaminan tanggungan Allah, biarkan Allah yang ngurus. Urusan kita itu apa? Mengajak. Urusan hidayah Allah. Gak usah mikirin hidayah iraha mana yang menang hidayah. Apa ya? Yang penting mengajak, ngajak. Karena setiap ngajak kebaikan. Setiap ngajak pahala. Hadir tidak hadir itu bukan urusan. Gitu. Ya. Nah, bakal nyeri hati lamun urang geus ngajak terus manehna teu ilu wae. Karena orang geus ngambil bagian saya tahu nih beras-beras teuing. Gitu. Ya, bukan urusan kita, itu urusan Allah. Karena kita tidak tahu kapan sentuhan yang mana yang membuat dia jadi insan. Coba lamun orang nak putus asa, datang we batur, ditoel ke batur, jadi. Nah, jadi bapak lamun ke batur geus diajak ke daekeun, terus ke bapak diajak daekeun. Ya. Itu teh rangkaian dari ku batur ke 88, ku bapak ditoel sakali jadi. Enggak, itu bukan hasil satu kali toelan, hasil 100 toelan. Begitu. Maka jangan putus asa karena kita tidak tahu sentuhan yang keberapa dia akan hidayah, ajakan keberapa. Ya, ini mana fadhkuruni azkurkum. Sama juga fadhkuruni dengan apa? Syukur. Saya dapat rezeki kasih. Itu teh wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Syukur itu bukti ingat. Maka lamun kita syukur apa?
ingat Allah ke kita, la azidannakum, aku tambah. Bisa jadi dengan apa ingat kita ke Allah? Istighfar. Lamun orang lepat lalu baca astagfirullah, itu kan ciri ingat ke Allah. Lalu apa balasan dari Allah? Pengampunan. Gitu. Ya. Baik Bapak sekalian, nah ini fadkuruni washkuruli wala takfurun. Ya. Ketika Allah katakan ana ma'a abdi ma dzakartani wa taharakat bi syafatahu, ini menunjukkan akan besarnya pahala zikir, akan besarnya pahala menyebut nama Allah. Gitu ya. Sampai ada bahasa ma'iyatu, Allah menyertai yang zikir kepada. Selama lisannya, ya syukur Bapak sekalian, wafat itu lisan sedang bergerak menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Ya lamun rada berat teuing, panjang teuing, ya Allah, 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 Allah. Ya. Nah, kalau terlalu berat, karena kan upah menuju hese banyak panjang teh jadi ya. Kalau iya, saya sih la ilaha illallah. Kalau terlalu berat itu Allah, Allah, Allah. Lalu ada lagi yang menjelaskan ba'da makna ma'iyatullah adalah Allah memberikan apa yang diniatkan hambanya ketika dia berzikir. Allah memberikan apa yang diniatkan hambanya ketika berzikir. Ya, maka Bapak sekalian hadirkan niatan terbaik, keikhlasan di saat zikir. Lalu zikirnya itu sendiri bisa zikir bil qalbi, bisa zikir bil lisan, bisa juga zikir dengan bil arkan, dengan perbuatan. Kalau ada sampah diambil disimpan ke tempatnya, itu zikir sana. Ya zikir lah, karena Allah itu mencintai kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau ada orang yang tersesat lalu kita menunjukkan itu zikir, karena Allah itu al-hadi dan kita dituntut untuk beramal melaksanakan akhlak Allah al-hadi. Namun Allah masih yang hidayah ke orang, atau orang minimal menunjukkan jalan itu kan itu gitu ya. Karena umpamanya orang menuju di jalan terus tersesat atau terang jalan, ditunjukkan kumaha karaosna seneng. Padahal kita tahu bahwa idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan ke hati orang beriman, itu termasuk amalan yang luar biasa. Ya, di tahun mereka susah wae ke batur itu mereka bunga gitu. Kudu itu minimal penambahan kasusah begitu. Karena bisa jadi puntennya cai sacangkir bagi orang yang lagi haus di sana, ning dibere cai sacangkir daripada duit 10.000. Ya. Karena dia sedang kehausan. Ya. Baik, jadi seperti itu. Bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu juga bagian dari zikir. Ya. Jadi hadis ini, Bapak sekalian, hadis ini menjelaskan Allah memberikan bimbingan, Allah memberikan pertolongan kepada hamba yang suka berzikir. Mangga zikir nama badai. Prinsipnya Bapak sekalian, ada dalil, ada contoh, itu lebih baik. Ya, kan nanti ada zikir-zikir yang senang dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Enggak.
selama kita ikhlas gitu ya, insya Allah hasilnya dahsyat. Ikhlas bari istiqomah. Jadi tong zikir teh pas saya pangabutuh tuh kerpuyang nabi maca naon gitu ya gitu. Kayak lebar rizki namun kena dibaca terus ya goniyu ya mugni begitu ya. Sih masih mendingan yang disebutnya Allah. Tapi orang beribadah karena sesuatu pasti suatu saat kecewa gitu. Yang tidak akan kecewa kalau orang ibadah ikhlas billahi ta'ala. Kunaon zikir di parenta. Tadi kan ada dalilnya fadkuruni adkuruni. Lalu hayang naon zikir? Hayang Allah ridho we karena zikir itu ternyata amalan utama gitu ya. Gitu. Jadi Bapak sekalian, ada orang yang berbuat baik manfaat bagi kita. Ada orang berbuat baik dan perbuatan itu paling kita sukai. Ya, lamun kanggaan senengna no. Alhamdulillah. Lamun resepna cireng gitu. Di bere sampo ge alhamdulillah, tapi lamun di bere cireng kayak gitu luar biasa. Iya pas kalian pun dan ya saya milih nyari amal. Wajar kalau sahabat amalan apa yang paling disukai, amalan apa yang paling utama, amalan apa yang paling besar pahala. Kan orang mah hayang menjadi yang gitu ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, An Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala berkata, Mu'ad qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila banu Adam amalan anjalahu min azabillah min dzikrillah." Tidaklah beramal seorang anak Adam satu amalan anja yang lebih menyelamatkan lahu baginya min azabillah dari azab Allah min zikrillah dibanding zikir kepada Allah. Tidak ada satu amalan yang paling menyelamatkan seorang hamba dari siksa Allah dibanding dengan zikrullah. Nah ini guys Bapak sekalian masih berbicara tentang keutamaan zikrullah. Kalau lihat hadis ini bahasanya anjalahu min azabillah, yang paling menyelamatkan baginya dari siksa Allah. Di surah Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman ya, setelah diperintah kita untuk membaca Al-Quran, menegakkan sholat, lalu menjelaskan tentang sholat mencegah keji dan munkar. Kemudian Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah itu lebih besar faedahnya, lebih besar pahalanya. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini kalau lihat pandangan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Darda, beberapa ulama yang lain menjelaskan ayat ini menegaskan Allah mengingat hambanya yang suka berzikir dengan memberi pahala dan sanjungan lebih besar daripada zikir hambanya kepada Allah. Karena Allah itu asyakur. Asyakur itu membalas dengan yang lebih banyak, lebih baik. Orang mah nyambut nate bari lempang, Allah mah nyambut ke kita teh bari lupa. Urang mah saudara tengan sajengkal, Allah mah sahasta, urang mah sahasta, Allah mah. Jadi Allah itu melakukan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Urang mah cuma baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ge salat 30 Allah, alhamdulillah 30. Allah Akbar 30. Lalu kemudian tutup dengan tahlil 1 kali. Apa kata Rasul? Allah ampuni dosa-dosanya. Coba kurang cicing subhanallah sakedeung. Bahkan di hadis yang lain Allah akan jadikan orang yang terbaik pada masanya.
Nah itu asyakur. Jadi maka wala dzikrullahi akbar itu menegaskan ketika kita zikir ke Allah, Allah itu lebih hebat lagi zikirnya ke kita. Ketika kita ingat ke Allah, Allah itu lebih hebat ingatnya. Ya kita hubungkan dengan asyakur Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah itu begitu. Makanya minimal satu kebaikan itu Allah balas dengan 10. Ya wala dzikrullah. Hadis ini masih menjelaskan tentang keutamaan zikir, dan zikir itu merupakan amalan yang paling menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Ya, mangga Pak, hari bentuk zikir nama dalam. Maka lamun kerwalaraga ngomong artinya hatena. Dina hate ya Allah Allah Allah. Meskipun sebetulnya zikir hadat lebih hese daripada lisan. Nah, kadang lisan macaprah ka mana subhanallah. Paningali nama diliakeun we ka mana. Karena gaya kan. Gitu ya. Jadi memang level muttaqin itu sudah bicara hati, penataan hati. Ya, kalau hati itu sudah berbicara ikhlas atau tidak ikhlas. Ya, level muttaqin itu gitu. Bukan hayang naon, bukan sia naon, tapi sudah mengurus masalah hati. Bukan ingin dilihat, bukan ingin dipuji. Anja yang paling menyelamatkan. Nah, sekali lagi, mangga zikir nama yang senang dengan Quran, mangga silakan. Karena setiap huruf dari Quran itu 10 kebaikan. Saya nama punten Quran itu ruhan. Ruh ya. Ya, namanya ruh itu kita bisa bergerak, bisa ini karena maka saudara kita di Palestina itu di luar ya atau di luar prediksi. Udah kudu nama sabar hari beres. Sekarang hampir berapa bulan? Gini Oktober. Iya. Itu benar. Prediksi mereka itu luar biasa. Dan mereka pun menyadari ini sudah di luar kemampuan mereka. Bisa merangsek ke Tel Aviv. Ya, ketika dibongkar oleh mereka Israel, ternyata Israel nggak berani masuk, malah yang dari Gaza itu sudah di luar. Dan ternyata apa yang menghidupkan hati mereka? Quran. Al-Qasam itu syaratnya hafal Quran. Dan anak-anak itu ya usia 5 tahun, 7 tahun. Meskipun di tenda-tenda, mereka sehari 1 jam itu bisa menyelesaikan 1 tahun hafal gitu. Kayak yang senang tilawah karena Quran itu yuhyil qulub, menghidupkan hati. Jadi kalau kita yang dakwah lalu jauh dari nilai-nilai Quran, karena dakwah karena dakwah ya. Nah, titip ya, Quran itu kayak yang ditinggalkan meskipun dengan seayat sedikit istilah, meskipun dengan sehalaman, syukur-syukur ya biasa saja. Dan Rasulullah itu kan sahabatnya 1 juz sehari. Saya masih kuat ya Rasul 20 hari tamat. Saya masih kuat 10 hari tamat. Nanti kalau 10 hari 3 juz. Saya masih kuat ya Rasul saminggu. Ini campuran ke saminggu. Makanya di pesantren-pesantren itu ya dikenal metode yang 1 minggu khatam. 1 minggu khatam itu berarti rata-rata berapa juz? 5 lah. Begitu. Kita mau jangan menghafal Quran. Ya, itu orang ya minimal seberapa Sain. Nah, Bapak sekalian, kalau kita tidak dipaksakan dan Quran itu ya sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kalam.
sebaik-baik zikir, sebaik-baik ucapan. Ya, afdalul kalam ba'da kalamillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bagaimana mengembalikan orang mencintai Al-Quran mulai dari baca, syukur nanti memahami, setelah itu belajar mengamalkan. Baik, berikutnya hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau berkata Abu Hurairah, kalau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah duduk satu kaum di satu majlis, yadhkurunallaha, mereka mengingat Allah, illa kecuali khaffat, mengelilingi bihim terhadapnya mereka al malaikatu malaikat, wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, dan menaungi memenuhi mereka ar-rahmah rahmat, wa zakarahullahu fi man indah, dan Allah menceritakan mereka di makhluk yang ada di sampingnya. Jadi Allah menceritakan, menyebut-nyebut mereka. Bapak sekalian, ya, ini keutamaan zikir berikutnya. Tidaklah satu kaum zikir di satu majlis mereka mengingat Allah. Ya, mudah-mudahan teka yang dibentur-benturkannya. Terus terbiasa nyaliran. Bapak mana geus oleh baca Quran nyalira geus ajus. Tapi tong nyacat bisi batur sar mangatan teh lamun barang. Jual ngaji bareng, salat 2 halaman, ya. Karena mereka sudah megang Quran, alhamdulillah, sudah melihat Quran, alhamdulillah. Karena ada orang yang memang belum sasoleh bapak, jadi soleh nanti lah menghiji jeung batu. Karena kita tuh benar tau misalnya, ya. Lamun bapak geus saleh bisa soleh sorangan, bisi kan orangnya ngaji bareng. Kira-kira lamun dia ngagoler, fotokopian dia ngagoler, kira-kira bapak dibaca semua sorangan. Disimpan, kita simpan. Maksud saya bapak sekalian, teks di sini gimana bahasanya? Nah disebut kaum itu apa? Satu orang itu banyak. Yadhkurun itu jamak gitu. Dan ini tidak disebut teknisnya kan. Apa teknisnya itu barang-barang atau teknisnya terbaca masing-masing tapi mereka berada di satu tempat kan tidak disebutkan juga. Maksudnya bisi ayano tilawah barang, ya. Wang tingali tilawahna, tingali maca Quran, tong ningali barang dibenturkeun eueuh ti dituna. Ya, karena di sini kan nggak bahasa teknis. Yang kurun itu jamak. Kaum itu kumpulan apa? Tidaklah kaum duduk lalu mereka zikir. Zikirnya bisa jadi baca, ada yang senang illallah, ada yang senang baca subhanallah, walhamdulillah, gitu. Ya, jadi bapak sekalian lihat zikir, sedangkan kaifiat zikirnya yang dibentur-bentur. Sokwe anu senang gitu kan. Alhamdulillah masih yang disebutnya Allah. Kenapa yang gitu dibahas? Hari itu ngarobrokeun batu diantep gitu loh. Yang zikir menyebut nama Allah di masjid lagi. Sedangkan mereka yang tidak menyebut nama Allah keur ngobrolkeun batu jabani lain di masjid jadi. Gitu. Ya. Jadi ini Bapak sekalian, mudah-mudahan belajar bagaimana jadi dai. Karena suatu saat ya ingin bagaimana mereka bisa memahami. Kalau dalam satu majelis selalu ada orang sholat, ya jangan dibenturkan juga. Jangankan zikir, baca Quran saja kalau lagi ada orang yang sholat berhenti itu. Adakah zikir yang lebih utama dari baca Quran? Nah di sini kan maka kedah paham oke fikih dakwah, kedah paham ilmu di mana ketika kita berada di tempat umum, beda lamun di tempat pribadi, beda lamun di madrasah, beda lamun saya di lembaga, dalam rangka apa mengajarkan anak-anak. Ditarikeun lah saya zikirnya.
dan disuruh ngapalkan mata apa gitu kan. Tapi ketika di masjid yang sifatnya umum, orang banyak yang datang, ya beres, ada yang datang, kasihan juga, bisa mengganggu begitu ya. Nah, maka sekali lagi beda kalau di satu tempat dengan alasan untuk pendidikan. Di lembaga pendidikan itu ya baru datang geus diasupkeun sama adan lin. Jadi kemungkinan anu masbok teh udah disini hukum teh. Ya, ini yadkurun. Jadi memahami yadkurun. Apa keutamaannya? Akan dikelilingi malaikat, akan diliputi dengan rahmat. Lalu Allah menyebut-nyebut kita, misalkan terlihat hambaku. Di siapa Allah menyebut? Di makhluk yang ada di sisi Allah, artinya di hadapan malaikat Allah. Jadi kita ini sedang disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Nah, ini makna wa zakarallahu liman indah ya. Jadi kita disebut-sebut. Lalu ada hadis yang lain Imam Bukhari, innalillahi malaikah, sesungguhnya Allah itu memiliki malaikatnya, yatufuna fit turuq, berkeliling tuh di jalan-jalan, yatamisuna halqa dzikr. Mereka mencari halaqah dzikir, majlis-majlis dzikir, fa idza wajadu qauman yadhkurullah taala tanadau halummu ila hajatikum. Jadi Allah aya malaikat nu Allah ditugaskeun teh jeung teangan lingkaran atau orang-orang yang berzikir. Kalau kemudian ternyata ditemukan ada kelompok orang yang zikir, itu dipanggil kadia. Sok sini sampaikan hajatikum, ila hajatikum, kepada keperluan kalian. Summa yakhufunahum bi ajnihatihim ila samai dunya, lalu kemudian mengelilinginya kaum tersebut dengan sayapnya, menunjukkan penjagaan malaikat kepada kaum tersebut. Ya, jadi aya malaikat anu tugasna naon? Neangan sok dari zikir. Begitu. Ini hadis Imam Bukhari. Innallaha ta'ala yas'aluhum wa huwa a'lam ma yasnaul ibad. Allah bertanya kepada malaikat, padahal Allah apaleun gitu. Naon pertanyaan Allah ke malaikat? Bahasanya wa huwa a'lam, dan Allah itu lebih tahu ma yasnaul ibad, apa yang dilakukan oleh hamba-hamba. Naon hamba-hamba teh? Lalu yu'azzimuna alaika wa yatluna kitabaka wa yusalluna ala nabika wa yas'alun. Ternyata kata malaikat ya bahwa mereka itu mengagungkan alaika, nikmat-nikmatmu. Ya, orang kan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, itu masih emot. Halo? Masih emot? Kalau kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, misalnya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jadi ayat ini kumaha marentah itu kudu dihitung. Mungkinkah orang jadi ahli syukur kalau dia tidak menghitung-hitung nikmat? Enggak mungkin. Ahli syukur itu karena ngitung. Makasih ya Allah masih bisa nafas. Makasih ada orang tua yang sayang. Makasih mata yang bisa melihat. Terus ternyata bisa disebutkan kabeh, baru merasa begitu banyak. Jadi bahasa wa in ta'udu teh kudu dihitung dan maka itu. Justru kita akan berterima kasih itu kalau kita menghitung. Ya, mengingat kebaikan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengagungkan nikmat-nikmatmu. Mereka yatluna kitabaka, membaca kitabmu Al-Quran. Salluna ala nabika, mereka bersalawat kepada nabimu Rasulullah Muhammad SAW. Ya kalau ada orang yang senang baca salawat, ya enggak silakan. Ya, baca salawat juga jelas Al-Ahzab kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Hanya terjadi perdebatan itu jenis salawat. Karena ada sahabat yang nanya, ya bagaimana saya baca salawat di waktu salat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali
Ya prinsipnya eta intinya mah ngadoakeun Rasulullah salawat salam keberkahan wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa jadi kan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu kan ada salawat, ada salam, ada keberkahan. Adapun kemudian muncul salawat-salawat itu udah di kan upami bade ngamalkeun saya nama dikaji keilmuan supaya paham maksud. Da rata-rata nanti itu teh sebetulnya salawat lalu minta. Gitu ya, diawali dari salawat lalu minta. Ya contohnya kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha. Awalnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina itu salawat nama. Lalu dengan salawat ini sholatan tunjina biha, salawat yang dengannya tunjina kau selamatkan aku kami. Begitu. Aya naon deui salawat naria Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman gitu. Hanya tadi Bapak sekalian hal yang terpenting itu ada dikaji sehingga nilai-nilai tauhid itu betul-betul diyakini oleh kita. Gitu ya. Nah, jangan sampai salah paham akhirnya ya seakan-akan kita meminta kepada Nabi. Begitu. Gitu ya. Nah, kalau sudah sholatan kan bisa jadi Bapak kayak baca salawat kunaon eta istri kalau meni huras gitu. Kan bisa jadi Bapak kayaknya yang baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tulayyinu biha. Kau lunakkan biha dengan salawat ini qalba zaujati hati istriku kan. Iya kan? Ya. Artinya bisa jadi Bapak baca salawat lalu kemudian bertawasul dengan ibadah yang sudah dilakukan. Dengan apa? Ya seakan-akan aku bersolawat lalu dengan salawat ini ya Allah dengan salawat ini kau mudahkan rezekiku, kau hantarkan aku bisa berziarah ke Masjid Al-Haram, ke rumahmu, kau antarkan aku berziarah ke makam kekasihmu. Kan di awal ini mah dengan apa? Dengan salawat. Apa yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan kan itu apa? Yang menjadikan ziarah Baitikal Haram kan ada ya gitu. Jadi Bapak sekalian ya meskipun tentu ya yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maksud saya Bapak sekalian intinya baca sholawat. Hanya setelah sholawat itu rata-rata dilanjutkan dengan kebutuhan. Karena memang kalau kita meminta tanpa melakukan kebaikan-kebaikan, sebaiknya kan hamdalah, sholawat, lalu baru kita minta. Nanti kita temukan keterangan ada orang yang minta tanpa baca sholawat, itu kan kata Rasul dia tergesa-gesa. Jadi rata-rata kalau yang dikenal sholawat itu dipahami saja baca aja dulu. Bisa kita lakukan sebenarnya kayak sholawat usrot sama itu namun sholawat usrot sahibul usrot. Wah, ada yang apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itu sholawat singkat. Ada sholatan tubasyiruna biha. Nah itu bahasanya apa? Sholawat yang tubasyiruna biha, kau berikan kebahagiaan, kabar gembira kepada kami. Tubasyiruna, kau berikan kabar gembira kepada kami. Wa ahlana, keluarga kami. Wa awadana, anak-anak kami. Wa masyayikhina, syekh-syekh kami. Wa mu'allimina, guru-guru kami. Punten apa sekalian? Saya mau nanya. Ini bertolak belakang dengan akidah enggak? Kita aja gitu. Ya, benar ya, terlepas. Tapi intinya sholawatnya itu. Lalu setelah sholat itu, dia kan sholatan tubasyiruna biha.
Sholawat yang dengan sholawat ini berharap kau berikan kabar gembira kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, kepada masyayikh kami, kepada guru-guru kami, kepada santri kami, kepada santrian kami. Jadi minta ke Nabi ya. Bukan minta ke Nabi, enggak. Bertawasul dengan sholawat. Sholatan tunjina, sholatan tubasyiru nabi. Biha itu dengan sholawat. Boleh tidak bertawasul dengan amal? Boleh nggak bertawasul dengan amal? Ingat nggak orang yang masuk ke gua tiduran lalu tutup? Bukan tertutup. Setelah itu dia tidak bisa. Lalu kemudian kecuali kita bertawasul dengan amal-amal kita. So kamu ingat amal apa yang paling ikhlas? Mintalah kepada Allah dengan amalan ini semoga Allah bukakan. Begitu. Nah ini Allah sekalian. Maksud saya punten Bapak. Saya sampaikan seperti ini. Bahasa wa yusalluna ala nabiyika. Shalawatnya itu yang di. Sedangkan sisi yang diperdebatkan itu tadi yang menggunakan bisa jadi, makanya kata kuncinya paham. Termasuk ketika kita juga yang mau mengoreksi, pahami juga. Jangan sampai jebet kita tidak tahu bahasa Arab na tengah hati deh. Pokoknya mah tina nabi bid'ah dolalah pinat, bahaya juga. Kalau mau ngoreksi pahami dulu, maka akan bagus dipahami. Lalu di mana letak perbedaannya? Selama tidak masuk ke ranah akidah, selama tidak merusak prinsip-prinsip dalam agama, ya kenapa enggak? Tapi saya tidak suka, ya sudah, yang penting baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai gitu. Ya kan? Lalu bagaimana dengan mereka? Ya sudah, nggak apa-apa, hargai. Amal dia tidak akan menjadi milik kita, amal kita tidak akan menjadi milik dia. Akan rugi kalau dia sudah baca sholawat, kita sibuk mengkritisi sholawat dia, lalu kitanya tidak baca sholawat. Kan rugi gitu lah. Ya kan? Kita sibuk mengkritisi sholawat orang lain, menyalahkan, lalu kesibukan kita akhirnya melalaikan, kita tidak baca sholawat. Padahal dalil tentang sholawat itu bukan 1, 2. Qat'i loh dari Quran. Allah saja baca sholawat, malaikat aja baca sholawat, lalu Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Baik Bapak sekalian, ya canaan gasnya. Sekali lagi ini hadis masih berbicara tentang betapa besarnya keutamaan zikir dan majlis zikir. Keutamaan zikir dan majlis zikir. Sehingga dikelilingi oleh malaikat, dinaungi dengan rahmat, dan Allah ceritakan kita di depan para malaikat. Wallah. Selesai? Ada yang mau disampaikan? Tuh cekap, saya versi. Beda ke sahabat hiji. Cekap, mana? Kita sisa. Harus bisa. Baik, Bapak sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.